Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat nih, salah satu keputusan bisnis yang, wah, dramatis banget dampaknya. Kembalinya Steve Jobs ke Apple di tahun 96. Betul, ini cerita yang luar biasa. Sumber kita kali ini dari bab 1 buku Fortune The Greatest Business Decisions of All Time. Kita bakal coba kupas nih, gimana sih keputusan ini bisa kejadian, kenapa penting banget, dan ya apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari kondisi Apple waktu itu. Bayangin deh, Apple tahun 96 itu lagi diambang kehancuran. Iya, kondisinya emang parah banget. Apple yang dulu jadi pionir, waktu itu malah kayak kapal tanpa nahkoda. Rugi besar, nggak relevan lagi. Udah lebih dari 10 tahun ditinggal pendirinya, Steve Jobs. Perusahaannya benar-benar terpuruk. Coba kita lihat separah apa sih situasinya. Kan setelah Jobs dipaksa keluar tahun 85 sama John Sculley, CEO yang ironisnya dia rekrut sendiri ya. Iya, ironis banget itu. Nah, setelah itu Apple kayak kehilangan jiwanya gitu. Mereka coba bikin macam-macam produk baru tapi serampangan. Ingat Newton nggak yang gagal total itu? Oh, Newton, iya. Itu salah satu contohnya. Manajemennya juga jadi bengkak, rantai pasokannya kacau, nggak efisien sama sekali. Reputasi inovatifnya juga udah luntur ya. Produknya jadi biasa aja tapi harganya masih selangit. Kalah jauh sama Microsoft waktu itu. Ditambah lagi kepemimpinan setelah Sculley itu, aduh lemah banget. Ada Michael Spindler. Dia gagal jual Apple ke Sun, terus diganti Gil Amelio dari National Semiconductor. Nah ini, banyak yang bilang Amelio ini pilihan yang salah kaprah. Dia nggak punya pengalaman di pasar konsumen sama sekali. Jadi ini pelajaran penting ya soal milih pemimpin pas krisis. Harus pas banget sama kebutuhan saat itu. Tentu. Dan dampaknya keuangannya parah banget kan? Rugi 816 juta dolar di tahun 96 aja. Penjualan turun 11%. Dewan direksinya juga dianggap, ya gitu deh, lemah. Rasanya susah bayangin mereka bisa bangkit lagi waktu itu. Benar, terus gimana ceritanya Jobs bisa balik lagi dari kondisi sekarat gitu? Apa ini rencana hebat dari Dewan Direksi? Nah, ini nih yang menarik. Ternyata, bukan hasil rapat strategi Dewan yang brilian gitu. Sama sekali bukan. Lebih kayak kombinasi waktu yang pas sama sedikit keberuntungan mungkin. Keberuntungan? Gimana tuh? Pemicunya itu kebutuhan mendesak Apple cari sistem operasi baru. OS mereka udah tua banget. Amelio, CEO saat itu, pengen akuisisi perusahaan software. Dia coba negosiasi sama B Inc. Itu perusahaan punya mantan eksekutif Apple juga, Jean-Louis Gesse. Tapi gagal total. Oke, terus? Terus, muncullah Next. Perusahaan yang didirikan Jobs setelah dia keluar dari Apple. Tapi yang agak aneh, bukan Jobs loh yang proaktif nawarin diri. Justru ada eksekutif Next namanya Garrett Rice, dia yang kontak Apple. Katanya sih, awalnya malah tanpa sepengetahuan Jobs. Wah, serius? Detil kecil gitu bisa ngubah sejarah ya? Banget. Negosiasi pun dimulai diam-diam. Amelio lihat potensi software Next Step punya Next itu bagus. Dan mungkin dia juga lihat karisma Jobs kali ya. Meskipun mereka ada sejarahnya kan, Jobs dulu pernah minta tolong Amelio buat bantu gulingin CEO Apple sebelumnya di tahun 94. Oh, ada cerita itu juga ya? Iya. Akhirnya, deal. Apple akuisisi Next seharga 427 juta dolar. Tapi Jobs sendiri, dia kayaknya nggak terlalu semangat buat balik. Dia nolak kontrak kerja formal, maunya cuma jadi penasihat informal aja. Cuma penasihat informal, tapi dia minta syarat aneh nggak sih waktu itu? Iya, dia minta porsi pembayaran akuisisi itu sebagian besar tunai. Ingat, dia kan udah jadi miliarder gara-gara IPO Pixar. Oh iya, Pixar. Bener juga. Permintaan dia buat langsung dapat kursi dewan juga ditolak sama Amelio waktu itu. Jadi awalnya emang nggak kelihatan kayak dia bakal ngambil alih gitu. Tapi sebagai penasihat informal, dia nggak mungkin diam aja kan? Dia ngapain aja tuh? Nah, justru di sini kelihayannya Jobs. Statusnya sih cuma penasehat, tapi dia mulai aktif keliling-keliling di Apple. Ngobrol sama banyak orang, kayak dia masih bosnya aja, pakai pengaruhnya banget. Hebat juga ya caranya. Dia ketemu Johnny Ive, yang waktu itu belum siapa-siapa, dan langsung kepincut sama prototipe iMac transparan yang lagi dikerjain Ive. Dia juga ngobrol sama anggota dewan baru yang cukup berpengaruh, Edgar Woolard, mantan CEO DuPont. Woolard ini jadi penting ya perannya. Penting banget. Jadi gini,
Penampilan Amelio di acara Macworld sama rapat pemegang saham itu jelek banget. Bikin Woolard khawatir. Nah, Woolard ini konsul sama Jobs sama eksekutif senior lain. Akhirnya, Woolard yang mimpin dewan buat ambil keputusan berani. Pecat Amelio bulan Juli 1997. Bisa dibilang Woolard ini yang bersihin jalan buat Jobs. Padahal dewan sebelumnya udah 2 kali salah pilih CEO kan. Oke, Amelio keluar. Terus Jobs langsung jadi CEO? Belum, masih ada keraguan gitu. Jobs khawatir soal rangkap jabatan sama Pixar. Kan dia masih CEO di sana. Terus mungkin juga dia belum yakin 100% Apple ini bisa diselamatin atau enggak. Jadi gimana? Dia setuju masuk dewan. Tapi syaratnya ini luar biasa. Mayoritas anggota dewan lama, kecuali Woolard sama 1 orang lagi, harus mundur. Gila kan? Dia mau bentuk dewan versinya sendiri. Ini nunjukin banget dia mau kontrol penuh. Wow, tegas banget ya maunya. Terus siapa yang mimpin sementara dong? Secara formal, Fred Anderson, CFO waktu itu, jadi CEO interim. Tapi ya semua orang tahulah Jobs yang pegang kendali sebenarnya. Nah, langkah Jobs berikutnya juga cerdik banget. Dia berhasil dapat investasi $150 juta dari Microsoft, musuh bubuyutannya Apple itu. Hah, dari Microsoft? Kok bisa? Iya, sekaligus komitmen Microsoft buat terus bikin Office untuk Mac. Ini penting banget buat stabilin situasi saat itu. Baru deh, bulan September 1997, dia umumkan diri jadi interim CEO atau ICEO. CEO sementara gitu. Lucunya, ada beberapa anggota dewan lama yang belakangan bilang, oh, beli Next itu emang dari awal niatnya buat bawa Jobs balik. Tapi ya, klaim itu agak gimana gitu ya, mengingat Jobs justru minta mereka semua mundur. Jadi kayaknya dewan lama ini lebih tepat dibilang beruntung aja sih Jobs mau balik, bukan karena strategi mereka yang hebat. Oke, jadi setelah jadi ICEO, dia langsung gerak cepat ya? Cepet banget, nggak pakai lama. Dia rombak total struktur divisi, jadi terpusat semua. Pecat ribuan manajer, rekrut tim cook buat beresin logistik, sama nutup pabrik-pabrik Apple yang nggak efisien. Produk-produk nggak penting kayak Newton itu langsung di-stop. Fokus, fokus, fokus. Dan dia berhasil balikin semangat Apple lagi ya. Puncaknya yang di Macworld 98 itu kan, yang legendaris itu. Betul banget, itu momen ikonik. Setelah pamerin produk-produk baru yang keren, dia tutup presentasinya dengan, wah teatrikal banget. Oh, satu hal lagi, saya hampir lupa. Kita untung. Disambut gemuruh penonton. Itu benar-benar titik balik buat Apple. Jadi, kalau kita simpulkan nih, keputusan bawa balik Jobs ini signifikansinya gede banget ya? Gede banget dan langka. Jarang banget ada cerita pendiri balik lagi setelah lebih dari 10 tahun pergi, terus nyelamatin perusahaannya. Hasilnya kita tahu semua, ini awal periode paling inovatif Apple, yang kata Jobs sendiri, karya terbaik dalam hidupnya. Dan akhirnya bikin Apple jadi perusahaan paling bernilai di dunia. Pelajaran terbesarnya apa nih? Pelajaran terbesarnya itu, gimana energi dan visi unik seorang pendiri itu bisa hilang kalau diganti manajemen profesional biasa. Dan betapa berharganya faktor siapa dalam kepemimpinan, apalagi pas lagi krisis parah. Keputusan ini negesin itu banget. Jadi, jelas ya, kembalinya Steve Jobs ini bukan satu keputusan bersih gitu aja di ruang rapat. Ini tuh rangkaian kejadian yang kompleks. Ada kondisi kritis perusahaan, kegagalan pemimpin sebelumnya, momentum yang pas, sedikit untung, manuver cerdik Jobs sendiri, dan akhirnya langkah berani dari anggota Dewan Kunci kayak Wunad. Tepat sekali. Dan dampaknya, wah, mengubah peta industri teknologi dan bisnis global secara fundamental. Ini benar-benar studi kasus transformasi perusahaan yang dramatis banget lah, yang awalnya dari keputusan penuh resiko. Nah, ini jadi ninggalin pertanyaan menarik buat Anda renungan nih. Dalam kisah sukses sehebat ini, seberapa besar sih peran keberuntungan dibanding strategi yang emang udah direncanain matang-matang? Terus kapan waktu yang tepat buat Dewan Direksi ambil resiko besar pada pemimpin visioner meskipun orang itu punya sejarah yang ya rumit sama perusahaannya? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.